baru Manchester United, Ruben Amorim, melepas Ruud van Nistelrooy yang berharap bertahan di MU. Pria Belanda meninggalkan Old Trafford setelah masa produktif sebagai manajer sementara. Mantan bintang Manchester United, Teddy Sheringham, mendukung keputusan klub untuk berpisah dengan Ruud van Nistelrooy saat Ruben Amorim mengambil alih sebagai pelatih kepala. Menurut Sheringham kepada Flashscore, kebanyakan manajer datang dengan dukungan staf dan dengan reputasinya yang begitu tinggi, ia akan mampu membuat tuntutannya sendiri. Jika ia tidak mengenal Ruud dan tidak mengetahui kepribadiannya, maka ia tidak akan mendukungnya. United mengonfirmasi kepergian Van Nistelrooy pada Senin sore melalui pernyataan di media klub. Pernyataan itu keluar hanya 24 jam setelah dia memimpin timnya meraih kemenangan 3-0 atas Leicester untuk memastikan dia tetap tidak terkalahkan sebagai pelatih sementara. Klub juga menyatakan Rene Hake, Jonathan Ruwelaar, dan Peter Morel juga telah hengkang. MU mempertahankan Darren Fletcher dan tidak akan keluar dari Manchester United dalam waktu dekat. Gelandang Manchester United, Casemiro, memberikan penghormatan kepada Ruud van Nistelrooy setelah dipastikan bahwa pelatih asal Belanda itu akan meninggalkan klub. United merilis pernyataan yang mengumumkan bahwa Van Nistelrooy akan meninggalkan Old Trafford setelah 4 pertandingan sebagai pelatih kepala sementara. Setelah kepergian Van Nistelrooy dikonfirmasi, Casemiro menggunakan media sosial untuk mengirim pesan kepada mantan manajer PSV. Dia mengatakan dalam keterangan di Instagram, selamanya berterima kasih. Legenda. Postingan terbaru Casemiro muncul beberapa jam setelah ia menegaskan kembali perasaan senang di Old Trafford setelah United baru-baru ini mengalami peningkatan performa. Pemain asal Brasil itu bermain selama 79 menit dalam kemenangan kandang 3-0 klub tersebut melawan Leicester pada hari Minggu, melakukan 7 tackle selama pertandingan. Hanya rekan lini tengah Manuel Ugarte yang melakukan lebih banyak tackle di Liga Primer selama pekan pertandingan ke-11. Pemenang Liga Champions 5 kali, bersama Real Madrid, juga menyampaikan kepada wartawan bahwa ia berharap MU dapat naik peringkat di bawah pelatih baru Amorim. United berada di urutan ke-13 dalam klasemen, tetapi hanya terpaut 4 poin dari posisi Liga Champions. Setelah jeda internasional, Amorim dan rekan-rekannya menghadapi periode pertandingan yang sibuk di Liga Premier, Piala Carabao, dan Liga Eropa. Atletico Madrid mengincar bintang Manchester United, Alejandro Garnacho, menurut media Spanyol Fichajes. Di musim yang sulit bagi para pendukung setia United, Garnacho muncul sebagai pencetak gol terbanyak bagi tim, setelah mencetak 7 gol dan 4 assist di semua kompetisi. Meskipun masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Leicester City, pemain Argentina itu menorehkan prestasi dalam pertandingan itu dengan penyelesaian gemilang dari luar kotak penalti untuk mengubah kedudukan menjadi 3-0. Tampaknya penampilan dan peningkatan statusnya di Old Trafford telah memikat mantan klubnya, Atletico, yang dipahami tengah merencanakan langkah untuk merekrut mantan talenta akademi mereka. Pemain berusia 20 tahun itu meninggalkan Atletico untuk United pada tahun 2020. Media Spanyol itu menambahkan bahwa kembalinya Garnacho ke Madrid akan dilihat sebagai kemenangan bagi sang pemain dan Atletico Madrid, meskipun ia mengalami kesulitan saat keluar pada tahun 2020. Mengingat betapa tingginya nilai Garnacho di Inggris dan Eropa, dugaan ketertarikan Atletico tampaknya tidak terlalu mengejutkan. Fichajes mengklaim bahwa United terbuka untuk mendengarkan tawaran bagi penyerang bintang mereka. Klub La Liga itu telah mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro untuk Garnacho dan telah menambahkan Pablo Barrios untuk semakin mempermanis kesepakatan. Sementara itu, United diyakini mengharapkan tawaran sebesar 60 juta euro. Serta gelandang serang asal Spanyol untuk pemain internasional Argentina itu. Barrios tentu saja merupakan prospek yang menarik
setelah membuktikan dirinya sebagai roda penggerak penting dalam skema Diego Simeone. Kemampuannya untuk bermain di belakang penyerang maupun di sayap mungkin akan memberi Ruben Amorim banyak solusi inovatif untuk menerapkan ide-idenya sendiri secara efektif di Manchester. Ruben Amorim telah mengisyaratkan tipe pemain yang ingin direkrut Manchester United. Demikian dilaporkan Fabrizio Romano. Legenda Sporting CP itu tiba di kompleks latihan United di Carrington pada Senin sore. Bos baru United itu tidak butuh waktu lama untuk mengubah keadaan, karena dalam beberapa jam setelah kedatangannya, United mengonfirmasi bahwa Ruud van Nistelrooy, Rene Hake, Jonathan Rouwelaar, dan Peter Morel semuanya telah meninggalkan klub. Jeda internasional November telah dimulai, sehingga Amorim harus menunggu beberapa saat sebelum ia dapat melatih semua pemainnya dan membuat keputusan tentang masa depan jangka panjang mereka di Old Trafford. Demikian pula, hierarki klub dan pelatih kepala baru mereka diharapkan untuk meluangkan waktu sebelum memutuskan target transfer tertentu yang akan dikejar di bursa transfer musim dingin mendatang. Menurut Romano, memutuskan target adalah sesuatu yang akan mereka lakukan dalam beberapa minggu ke depan. Mereka akan butuh waktu, mungkin Desember nanti. Jurnalis itu menambahkan bahwa Amorim ingin waktu untuk bekerja dengan para pemainnya di lapangan, guna menerapkan ide-ide taktisnya di Carrington. Namun, Romano menyoroti rencana umum Amorim terkait transfer, dengan menyatakan Amorim merasa MU perlu mendatangkan pemain dengan intensitas. Itulah kata-kata penting yang ia sebutkan dalam pembicaraan pembukaan dan pertemuan yang ia lakukan dengan United. Sporting asuhan Amorim secara konsisten menerapkan taktik menekan tinggi, sementara dua gelandangnya dibiarkan untuk menguasai banyak area. Lebih jauh, bek sayap di bawah taktik pelatih asal Portugal itu diharapkan untuk sering bergabung dalam serangan. Terlepas dari kemampuan teknis, semua peran ini membutuhkan pemain dengan tenaga dan fisik yang intens. Setelah awal karirnya yang sulit di Manchester United, Andre Onana telah mengukuhkan posisinya sebagai kiper utama MU. Kiper cadangan Altay Bayındır hanya tampil 3 kali dalam 2 musim. Dan pemain asal Turki tersebut, yang telah menjadi starter di kedua pertandingan Piala Carabao musim ini, menginginkan lebih banyak menit bermain dan telah dikaitkan dengan kepulangannya ke Turki. Dan itu dapat memaksa Amorim untuk bertindak. Menurut Vicajes, klub tersebut mengincar Karl Hein dari Arsenal untuk memperkuat lini penjaga gawang mereka. Pemain asal Estonia tersebut saat ini dipinjamkan ke klub La Liga, Real Valladolid, dan telah menjadi starter di semua pertandingan liga mereka, tampil mengesankan dengan kemampuannya menghentikan tembakan. Selain Setan Merah, rival Arsenal di London Utara, Tottenham Hotspur, juga mengincar pemain berusia 22 tahun tersebut sebagai kiper cadangan mereka. Laporan tersebut menyebutkan The Gunners terbuka untuk menjualnya, tetapi menginginkan 25 juta euro untuk tanda tangannya. Karl Hein, 22 tahun, tiba di Spanyol sebagai proyek jangka panjang untuk mendapatkan pengalaman dan kedewasaan dalam lingkungan yang kompetitif. Kiper Estonia itu dengan cepat beradaptasi dengan kecepatan La Liga, menunjukkan refleks yang hebat dan kemampuan yang sangat baik untuk bereaksi, elemen-elemen kunci yang telah menempatkannya di radar klub-klub papan atas. Nilai pasarnya saat ini mencapai 3 juta euro menurut Transfer Market. Dan ia baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak baru, yang dengan jelas menunjukkan bahwa Arsenal masih merasa ia bisa menjadi pemain yang berharga. Hein adalah pemain internasional Estonia dan telah tampil 1 kali untuk tim senior Arsenal beberapa musim lalu. Jika ia pindah, itu akan menjadi contoh terbaru dari produk muda Arsenal yang pindah ke Manchester. United baru-baru ini merekrut Cido Obi Martin dan kiper lainnya Hubert Grazic dari klub London tersebut.